Shalom, jemaat Tuhan yang berbahagia. Happy Father's Day. Kami percaya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Bulan September ini adalah bulan keluarga. Tema yang akan kita bahas adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Kita adalah bagian dari satu keluarga, dan dalam setiap hubungan dalam keluarga selalu ada dinamikanya. Di dalam Yosua 24 ayat 15c, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Menabur sebuah pikiran akan menuai sebuah tindakan. Tindakan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter. Karakter akan menjadi tujuan hidup. Mari kita memulai dengan sesuatu yang mungkin kecil, start small, untuk membangun suatu keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Kembali kita bertemu dalam ibadah streaming online kita pada hari ini. Dan saya percaya setiap kita bersuka cita, amin. Haleluya. Sebelum kita jauh lagi menyembah Tuhan pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan, tiba saatnya kita berkumpul bersama-sama. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan, mari sama-sama katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Amin. Mari dengan satu hati katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya.
Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Bapa, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bawa kami lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati kami Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu.
Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Yesus Tuhan. Oh ya Ralanamu. Haleluya. Mari terus menyembah Dia. Kita agungkan namanya. Puji Dia, sembah Dia. Oh bermasmur bagi namanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala glory, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami siapkan setiap hati kami Bapa untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin mengenal jalan-jalan kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki bulan September saat ini. Kita bersyukur. Biasa kita menyebut sebagai September ceria. Haleluya. Kita akan masukin kepada serial family, serial keluarga. Saya berdoa supaya setiap kita, setiap individu itu boleh semakin hari semakin dikuatkan, karena setiap individu yang dikuatkan akan membentuk satu keluarga yang kuat. By the way, sebelum kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengucapkan Happy Father's Day buat setiap bapak atau para suami yang ada di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa sebentar sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan dan kita merenungkannya. Terima kasih ya Tuhan untuk bulan yang baru yang Tuhan beri. Kami tahu kebahagiaan sukacita Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, khususnya keluarga-keluarga. Biar sepanjang bulan ini boleh menjadi bulan buat keluarga yang semakin hari semakin dikuatkan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu.
Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu, semua kami boleh terarah kepada firman Tuhan yang kami percaya akan memberikan insight yang baik dan membuat hidup kami diubahkan. Terpuji nama Tuhan. Biar Kau memberikan pewahyuan yang baru, sukacita, pengharapan, bahkan Tuhan setiap kami semakin bersemangat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah bagian dari satu keluarga. Mungkin tidak semua memiliki keluarga secara biologis. Mungkin ada orang tuanya yang sudah meninggal, tidak punya saudara, atau juga tidak ada orang tua angkat atau apa. Paling tidak, saya bisa berkata kepada saudara dan kita sekalian, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin ada orang yang menginginkan keluarganya itu pada satu kali nanti berantakan, hancur. Semua kita ingin ada satu keluarga yang harmonis, ada keluarga yang bisa menikmati akan kasih kebaikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa ada di antara kita yang hari ini punya cita-cita keluarganya berantakan? Atau mungkin ada yang sedang membangun relationship dalam percintaan dan kemudian berkata, mari kita membangun satu rumah tangga, kita masuki pernikahan. Tetapi ya sekian tahun saja nanti mudah-mudahan kita pisah dan kita bercerai. Dalam setiap persiapan pernikahan, saya selalu berkata, pikir baik-baik. Membangun rumah tangga itu kalau bisa one way, satu kali jalan sampai akhir hidup kita. Alkitab berkata, maut yang memisahkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu bangunan itu tidak hanya kelihatan indah saja yang membuat kita itu suka. Mungkin catnya yang bagus, mungkin kacanya yang bagus. Nah, pada minggu pertama ini saya mau sampaikan kepada saudara, bangunan itu selalu ada kaitan yang erat dengan apa yang disebut dengan fondasi. Dan hari ini saya ingin memberi judul buat renungan atau firman Tuhan sepanjang bulan ini, yaitu Strong Foundation. Bangunan atau dasar atau fondasi yang kuat di dalam rumah tangga. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24 dan 20 sampai ayatnya yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tetap tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan atau mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di dalam pembacaan kita, ketika orang membangun rumah, kita membaca ada fondasi yang dipersiapkan. Alkitab tadi dikatakan dua-duanya mendengar firman Tuhan. Dan dikatakan orang yang menerima firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam hidupnya, melakukan di dalam hidupnya, ini seperti seorang yang membangun fondasi di atas batu. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengindahkannya, ini seperti membangun fondasi rumahnya di atas pasir. Nah, saudara, kalau kita melihat satu bangunan yang fondasinya itu proper, fondasinya itu solid dan kuat,
paling tidak akan memberikan rasa aman kepada setiap orang yang masuk di dalam bangunan itu. Karena apa? Karena kita tahu bangunan itu tidak akan mudah roboh. Nah, setiap anak Tuhan adalah orang-orang yang sedang membangun bagi kehidupannya. Bagi para lelaki, kita sedang membangun sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang wanita, firman Tuhan juga mengatakan wanita yang bijaksana, yang sedang membangun kehidupannya. Nah, setiap kita sedang membangun bagian di dalam kehidupan kita. Kalau kita membangun di atas batu, itu artinya kita membangun di atas firman yang datang daripada Tuhan. Tetapi kalau kita membangun di atas pasir, orang menerjemahkannya membangun di atas dasar yang lain, bukan di atas dasar firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan yang tetap sama. Dan firman-Nya itu juga tetap sama. Nah, kita melihat dua-duanya, atau kita sebagai anak Tuhan memiliki Tuhan dan memiliki firman, memiliki Bapa yang sama. Hanya saja yang membedakan adalah respon kita terhadap firman-Nya, terhadap janjinya, dan terhadap kemahakuasaannya. Nah, orang yang membangun hidupnya di atas dasar firman dan melakukannya, itu disebut orang yang membangun fondasi di atas batu karang yang teguh. Tetapi yang tidak atas itu sedang membangun di atas pasir. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, fondasi itu perlu untuk dibangun. Seberapa besar bangunan yang kita akan buat, atau boleh dikata seberapa tinggi kita akan mencapai bangunan yang kita akan pakai, sebetulnya ditentukan seberapa dalam akan fondasi yang kita buat. Semakin kita ingin membangun sesuatu hal yang tinggi, kita harus memperhitungkan semakin dalam, semakin kuat fondasi yang kita persiapkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan rohani kita, seringkali relationship dengan Tuhan itu yang menentukan kekuatan fondasi, baik kehidupan secara individu maupun ketika setiap individu itu membangun satu keluarga yang akhirnya nanti akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Tidak banyak orang memperhatikan hubungan atau relationship dengan Tuhan ketika menjalani kehidupan rohaninya. Dan hari ini mari kita melihat seberapa dalam atau seberapa tinggi kita akan membangun bangunan rohani kita, kehidupan rohani kita. Sekali lagi, fondasinya harus kuat. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua mau saya sampaikan, kecuali fondasi yang kita akan persiapkan, saya mau sampaikan hal yang kedua, yang namanya badai di dalam rumah tangga itu pasti akan datang. Coba perhatikan di dua ayat yang sama, yaitu di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-27. Dikatakan ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-27 juga sama, persis yang disampaikan di ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hujan, banjir, angin itu pasti akan datang. Kenapa, Saudara? Itu untuk menguji bangunan yang kita bangun. Kalau kita membangun bangunan rohani kita, bangunan kehidupan kita, atau bangunan rumah tangga kita, tidak didasarkan kepada batu karang yang teguh, tidak didasarkan dengan kedalaman hubungan dengan Tuhan,
maka kita akan menjadi rusak. Keadaan kita akan menjadi rusak seperti dikatakan dalam firman Tuhan, hebatlah kerusakannya. Kita melihat hujan selalu berkata atau menggambarkan tentang musim kehidupan. Di dalam kehidupan kita, semua kita akan mengalami yang disebut dengan musim kehidupan. Setiap musim berganti, kita harus adjust. Setiap musim berganti dalam hidup kita, kita harus menyesuaikannya. Dan itu pasti akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, baik secara individu maupun di dalam rumah tangga kita. Saya kasih contoh misalkan tentang musim yang berganti. Misalkan ada satu di antara keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan meninggal dunia, maka kita melihat musim itu berganti, akan berubah, akan terjadi adjustment. Yang dulunya ada suami dalam rumah tangga, atau yang dulunya ada istri dalam rumah tangga, atau yang dulunya ada orang tua di dalam rumah tangga. Ketika dipanggil Tuhan, kita tidak bisa dengan cara yang sama. Harus adjust, harus menyesuaikan. Mungkin pada waktu suami kita masih hidup, kita tidak bekerja. Tetapi ketika suami kita dipanggil Tuhan, mau tidak mau, kita harus bekerja untuk melanjutkan kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus siap dengan setiap musim kehidupan. Atau mungkin kalau ada di antara anggota keluarga kita atau dalam hidup kita, kita mengalami putus pekerjaan, di layoff dalam suasana seperti begini. Itu adalah musim kehidupan di mana kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Hujan pasti datang di dalam kehidupan setiap kita, tetapi kita harus bisa mengadjust dengan baik. Banjir adalah sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, menggerogoti kehidupan kita, seringkali membuat kita menjadi lemah. Kita juga harus menyesuaikan. Banjir tidak pernah diundang, saudara, tapi bisa datang dalam hidup kita. Sebagai contoh adalah persoalan yang tidak selesai-selesai, konflik dalam keluarga yang tidak selesai-selesai, penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Saudara, kita harus bisa mengantisipasi akan hal ini. Ini pasti akan terjadi. Karena apa? Untuk menentukan bangunan yang sedang kita bangun. Hujan, banjir, dan tadi dikatakan angin, ya. Sebetulnya angin ini tidak hanya angin ribut, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini bisa menggambarkan adalah sesuatu yang pasti akan menggoncangkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang menggoncangkan kehidupan kita bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang menggoncangkan hari-hari ini. Biasanya itu berupa godaan, ya. Godaan itu tidak selalu datang berseberangan dengan keadaan kita. Godaan itu biasanya datangnya mulus sekali. Misalkan Bapak Ibu ingin mendekat kepada Tuhan, membawa keluarga, membawa tim kita di dalam mungkin dalam kelompok-kelompok komsel untuk mendekat kepada Tuhan dengan mengadakan acara doa dan puasa. Saudara, seringkali godaan datang, bukan berupa sesuatu yang membuat kita tidak suka, yang kita suka datang. Biasanya kalau kita nggak puasa, nggak ada makanan yang enak. Tetapi pada waktu kita berpuasa, tiba-tiba ada orang menawari makanan kesukaan kita. Nah, itu godaan. Seringkali godaan itu datang dengan begitu indahnya, sehingga kita ini tidak bisa untuk menolaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika itu kita dapatkan, batallah seluruh rencana kita, batallah seluruh keinginan hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ini menjadi orang-orang yang sadar. Karena setiap saat badai persoalan akan diizinkan datang di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Saya akan sampaikan beberapa hal sebagai fondasi. Lakukan sesuatu. Mulai dengan sesuatu yang
sederhana di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita belajar untuk berdoa bersama. Ya. Baik di dalam keluarga maupun di dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam gereja, di dalam komunitas-komunitas kita yang ada. Saudara, secara khusus yang saya perhatikan seringkali banyak keluarga-keluarga yang tidak memiliki mezbah doa bersama. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu hal yang kecil dan memang kelihatannya agak susah ya. Kalau suami mengajak istri atau istri mengajak suami untuk berdoa bersama. Mulai dengan sesuatu yang kecil. Kok selalu begitu, Pak? Iya. Doa bukan hal yang memalukan. Doa bukan hal yang tabu. Mungkin di antara Bapak Ibu bisa berkata begini, loh Pak, kan kalau kita berdoa kita harus menyendiri. Kita harus mengucapkan kepada Tuhan menyendiri. Rasanya nggak enak kalau mau ngajak istri doa bersama. Apakah Bapak Ibu setiap hari berdoa dengan istri, dengan anak-anak, mengambil waktu mungkin beberapa menit, entah itu di pagi hari, entah itu di siang hari, entah itu di malam hari sebelum tidur. Saya percaya mungkin pada waktu kita lagi jatuh cinta dengan Tuhan itu kita lakukan, tapi sudah tidak banyak lagi keluarga-keluarga yang berdoa bersama-sama. Mulai lagi. Kenapa? Karena kita sedang membangun bahtera rumah tangga kita. Kita sedang membangun keluarga kita. Dan Alkitab berkata, kalau kita mau membangun bangunan yang tinggi, miliki fondasi yang dalam. Dan relationship dengan Tuhan kita harus mulai. Saya bersyukur buat Bapak Ibu yang sampai hari ini memiliki waktu berdoa bersama-sama di dalam keluarga. Even itu mungkin hanya 5 menit, 10 menit, tetapi bersama-sama. Jangan merasa tabu, jangan merasa itu personal, Bapak Ibu. Seringkali di dalam hal yang lain yang personal kita nggak malu. Maaf bicara ya, dalam keluarga, suami istri atau anggota keluarga, coba saya mau tanya, apakah ada di antara saudara yang pernah kentut di depan keluarga, di depan saudara, di depan istri atau anak-anak? Bukankah kentut itu personal? Tetapi kita rasanya seperti fun membagikan itu dengan yang lain. Ya toh? Sama halnya, berdoa mungkin sesuatu hal yang personal, tetapi bisa nggak kita itu membagikan atmosfer itu, kebersamaan itu? Mari saya kasih contoh buat saudara. Saya perhatikan ya, doa sederhana ini mungkin nggak sampai 1 menit, mungkin 20 detik, ya toh, yang kita bisa lakukan bersama-sama. Misalkan seperti begini, kita akan berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami ini milik-Mu. Mari Tuhan, ajari kami untuk berjalan dan percaya kepada Tuhan. Berkati rumah tangga kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, nggak sampai 20 detik. Tapi itu kalau dilakukan bersama, setiap hari, itu membangun satu bangunan yang kokoh. Puji Tuhan, kalau bisa ditingkatkan menjadi setengah jam. Puji Tuhan, kalau bisa ditingkatkan menjadi 1 jam. Lakukan itu. Kenapa? Karena kita sedang membangun keluarga kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, selain kita berdoa bersama, saya berharap kita juga bisa membahas atau membicarakan paling tidak 1 tema atau 1 percakapan tentang kebaikan Tuhan, atau tentang mujizat yang Tuhan lakukan, atau tentang renungan kita pada hari itu. Paling tidak 1 kali saja di dalam 1 hari kepada anggota keluarga kita. Bapak Ibu, kita lebih banyak membicarakan hal-hal yang terjadi saat ini. Kita membicarakan berita-berita. Tapi coba, khususnya untuk para bapak pada siang hari ini, bapak adalah imam di dalam keluarga. Saya suka sekali itu dengan contoh Ayub dari sisi keluarga. Ayub ini luar biasa.
Seringkali kita hanya membicarakan Ayub karena kesetiaannya di dalam penderitaan. Ayub itu kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-1, dia orang yang saleh, dia orang yang kaya, dia orang yang berhasil. Tapi perhatikan, punya anak 10, yang 7 laki-laki, yang 3 perempuan. Yang 7 itu setiap hari bikin pesta, yang wanita diundang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub memiliki istri yang luar biasa. Karena biasanya di balik keberhasilan seorang suami atau seorang laki-laki ada kekuatan atau ada kesetiaan dari seorang perempuan atau seorang istri. Mereka keluarga yang bahagia. Dan apa yang dilakukan Ayub sebagai imam dalam rumah tangga, Bapak Ibu, setiap pagi dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, berdoa, mendoakan akan keluarga yang ada. Bicarakan tentang sesuatu kebaikan Tuhan, karena itu akan membangun relationship yang kuat, yang dalam bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, pikirkanlah perasaan kita di dalam rumah tangga sebelum kita melakukan sesuatu, apalagi hal-hal yang buruk. Pikirkan terlebih dahulu feeling kita, perasaan kita, apakah kita akan menghancurkan bangunan kita sendiri, ataukah kita akan terus membangun dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa fondasi yang kita bangun itu akan menentukan betapa besar atau betapa tinggi bangunan yang kita akan bangun di hadapan Tuhan. Keluarga kita bawa di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan rumah tangga kita di hadapan Tuhan. Terus berdoa sepanjang bulan ini. Kita akan berbicara tentang keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Nyanyikan ref lagu itu. Kita akan sama-sama berdoa bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita bersama-sama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tundukkan kepala saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, biar kami boleh mengingat bahwa ketika kami membangun rumah tangga kami, ada fondasi rohani yang kami bangun di dalamnya. Kami ingin membangun lebih dalam lagi supaya fondasi itu kuat ketika kami membangun bangunan itu di atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah. Firman-Mu tidak pernah berubah. Hidup kamilah yang harus merespon dengan benar. Kami belajar firman-Mu, mendengar isi hati-Mu, dan setiap kebenaran firman-Mu kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih. Melihat keluarga-keluarga yang mungkin hari-hari ini lemah, ajari kami berdoa bersama-sama. Ajari kami untuk membicarakan 1-2 hal tentang Engkau ya Tuhan, yang maha kasih, yang luar biasa, yang berkorban buat kehidupan kami. Engkau yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam keluarga kami. Dan ajari kami memperhatikan perasaan kami sebelum kami melakukan satu keputusan yang ada hubungannya dengan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan keluargamu ke dalam Tuhan. Bapak-bapak
yang hari ini merayakan Father's Day, jadilah iman. Jadilah imam yang kuat dengan iman yang besar di hadapan Tuhan. Miliki roh yang takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, engkau akan membawa rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang berbahagia. Terpuji namamu, hambamu mengucap syukur. Biar firman itu termeterai dalam hidup kami, dan kami membawa keluarga kami untuk senantiasa memuji Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus hambamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita nanti akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur yang ada. Kemudian nanti kita akan bersama-sama untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan roti dan anggur kita. Kita sebentar akan memasuki dalam perjamuan kudus yang ada. Para bapak bisa mengatur keluarganya, bagikan roti dan anggur yang ada. Sebentar kita akan menyanyikan satu pujian, darahmu sucikanku. Kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya. Darahmu sucikanku, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia. Sekali lagi katakan, darahmu sucikanku, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan keluarga demi keluarga. Setiap kami yang bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh yang Kau pecahkan. Terima kasih untuk darah yang Kau curahkan bagi kami. Terpuji namamu ya Tuhan. Haleluya. Pada roti di tangan saya ada firman Tuhan yang berkata, Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari saudara, kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan menikmati roti perjamuan yang ada. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecahkan bersama di dalam nama Yesus. Kita akan makan bersama perjamuan yang ada. Haleluya. Sekali lagi bersyukur Tuhan untuk
tubuh-Mu yang Kau pecahkan, sehingga semua kami boleh mengalami kesembuhan Amin. dari setiap sakit penyakit kami. Sekarang kami mengangkat cawan tangan dengan tangan kami ke atas ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya darah-Mu menyucikan segala Amin. dosa Amin. dan kesalahan kami. Biar setiap kami kembali mengingat akan kebaikan-Mu Yes. atas setiap kehidupan kami. Bapak Ibu, mari kita saudarakan minum dengan bersama-sama perjamuan anggur yang ada. Kita angkat dengan tangan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang baik, yang memperhatikan, dan bahkan Dia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapa di surga, sekali lagi biar berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Semua kami bersukacita boleh mengalami kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata amin. Haleluya. Shalom buat semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini. Senang sekali bisa bersama-sama kembali. Tim Pastora dan seluruh sidang jemaat mengucapkan Happy Father's Day buat para suami, para bapak yang beribadah bersama kami siang ini. Doa kami, Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan akal budi untuk menjadi imam dalam keluarga dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kebaktian Narwastu diadakan jam 1.30 PM secara online. Terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian House of Sacrifice diadakan jam 2 PM secara online juga. Doakan, ikuti bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Offering, tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan perpuluhan janji iman kita. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita berdoa, silakan transfer ke akun gereja Indonesia Christian Fellowship BSB 082332. Account number is 835940914. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya, Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, di mana Kau sudah memberkati ibadah yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman yang sudah disampaikan, firman yang sudah kami dengar semua ya Tuhan, itu tidak berhenti sampai hari ini, sampai saat ini, tetapi itu terus berbicara, terus Tuhan, di dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu, di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukan setiap firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini ya Tuhan. Terus selidiki setiap hati kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami, di mana Kau sudah memberkati setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami mau bawa, kembalikan persembahan persepuluhan kami. Kami mau bawa persembahan ucapan syukur kami. Kami mau bawa kepadamu Tuhan janji iman kami ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau menguduskannya dan menyucikannya Tuhan. Kami mau bawa ke rumah-Mu. Kami mau kembalikan ke rumah-Mu Tuhan dengan hati yang bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga sehati Tuhan mengangkat Tuhan. Kami berdoa bersama-sama tetap menyatukan hati kami Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu dalam menghadapi suasana saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami sampai hari ini Engkau berikan kecukupan Tuhan. Sampai hari ini Engkau memberikan kesehatan yang prima ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau buat dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih terus Tuhan Yesus. Kau peliharakan day by day ya Tuhan. Biar hari lepas hari kami terus merasakan pertolongan-Mu. Kami terus merasakan tangan-Mu kuat menolong hidup kami. Engkau menyertai hidup kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan juga untuk seluruh Australia ini ya Tuhan, negara ini ya Tuhan. COVID yang ada, tidak kematian di mana-mana, tetapi jiwa-jiwa yang diselamatkan, kemenangan jiwa-jiwa ada ya Tuhan. Banyak ya Tuhan diselamatkan karena keadaan situasi ini membawa keselamatan jiwa-jiwa buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terus Tuhan berikan hikmat kepada pemerintahan di tempat ini ya Tuhan, di Australia ini ya Tuhan. Engkau sendiri akan memberikan terus hikmat, keputusan-keputusan setiap keadaan yang ada. Tuhan campur tangan Tuhan. Biar semua mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat yang ada. Memikirkan bagaimana masa depan rakyat yang ada. Terima kasih melimpahkan berkat-Mu atas negara ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa memberkati Indonesia Tuhan. Bapak Jokowi dengan Wakil Presiden, semua aparat pemerintahan yang ada diberkati, diberikan hikmat. Oh Tuhan, segala keputusan juga Tuhan ambil bagian, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak, semuanya kami percaya Tuhan, tangan-Mu kuat. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong dalam setiap kehidupan kami semua. Negara kami, Australia juga Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua berkata amin. Haleluya. Kita sebentar selesai dengan ibadah kita. Saya percaya semua kita sudah diberkati Tuhan. Sekali lagi kepada para bapak yang ada di tempat ini, Happy Father's Day. Mari kita menjadi bapak yang kuat, menjadi suami yang setia, takut akan Tuhan, dan akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nyanyikan pujian terakhir ini, terima berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kedangkan tangan kita bersama-sama. Bapak Surgawi, sekali lagi tumpangkan tangan mata setiap kami, sehingga setiap umat-Mu boleh terus berjalan dengan kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai sekarang bahkan sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Mari semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom. Happy Father's Day. My dad, I love him because he is caring and he barely gets mad at me. He accepts all the mistakes I do and he forgives people really easily. He's really polite and he's really good at English. He's a loving, caring dad. I love him the most. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Happy Father's Day, Papi. I'm proud of Papi because he
Happy Father's Day, Dad. I'm proud of you because you are the great dad for me to have. Thank you for being my dad. Happy Father's Day, Papi. I'm so proud because you drive and you play with me. I love you. Happy Father's Day. My dad made me proud because he could play with me, take me on walk, and he make friends with me, and we eat ice cream and eat it. Happy Father's Day to all the fathers around the world. God bless you and have a nice day. Happy Father. Day. Happy Father's Day, Daddy. I am really proud of you because you are funny, taking care of us, and you are helpful. I'm proud of you because you are kind, generous, and loving. I love you. God bless you. Happy Father's Day. I'm proud of my dad because he teaches me stuff. Happy Father's Day. I'm proud of my dad for doing everything he does to care for me. Happy Father's Day. God bless you, all the dads out there, and hope we all stay safe.